Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Mawar Syafril dengan NIM 60400122034 akan menjelaskan mengenai 6 materi kelompok yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan video ini merupakan syarat untuk memenuhi kelulusan di mata kuliah struktur elastisitas bahan, yaitu yang pertama ada uji tarik, yang dimana uji tarik di sini merupakan salah satu metode pengujian mekanik paling esensial dan paling sering digunakan untuk mengevaluasi ketahanan mekanik suatu material terhadap gaya tarik yang bekerja sepanjang sumbu longitudinalnya. Kemudian ada tujuan dan manfaat dari uji tarik, yaitu untuk mengetahui sifat mekanik dasar dari material seperti tegangan luluhnya, regangan totalnya, serta kekuatan tarik maksimum dari uji tarik tersebut. Kemudian ada prinsip dasar dari uji tarik, yang dimana memberikan beban tarik secara bertahap pada suatu spesimen material hingga spesimen tersebut mengalami patah atau putus. Kemudian ada alat uji tarik, yang dimana dinamakan dengan Universal Testing Machine atau yang disingkat dengan UTM, merupakan alat uji elektromekanik yang digunakan untuk menguji kekuatan dan sifat mekanik material. Kemudian ada material yang diuji, yang dimana ada 3 yang diuji, yaitu logam seperti baja, aluminium, tembaga, nikel maupun titanium. Untuk polimer seperti termoset serta termoplastik. Kemudian ada komposit. Komposit di sini seperti matris logam dan fiber relvoret. Kemudian ada parameter yang diukur seperti kekuatan tariknya, kekuatan luluhnya, serta pengurangan luas dan perpanjangan dari uji tarik. Yang kedua itu ada uji kekuatan material atau uji tekan, yang dimana uji tekan di sini merupakan salah satu metode pengujian kekuatan material untuk mengetahui kemampuan material menahan gaya tekan sebelum mengalami deformasi plastis. Adapun tujuan dari uji tekan sendiri ada 3, yang dimana untuk yang pertama itu menilai deformasinya, kemudian mengukur modulus elastisitas, kemudian yang ketiga mengetahui kekuatan tekan maksimumnya. Jenis material dari uji tekan sendiri material getas dan material ulet, di mana material getas di sini seperti beton, keramik serta bata, dan untuk material uletnya seperti logam, plastis dan komposit. Untuk aplikasinya sendiri di sini seperti industri otomotif. Kemudian prinsip kerja uji tekan sendiri di sini seperti spesimen uji diletakkan di antara 2 pelat lalu diberikan gaya tekan secara bertahap menggunakan mesin uji universal. Seperti plat atas bergerak turun memberikan gaya tekan vertikal. Gaya tekan tersebut diukur bersamaan dengan perubahan dimensi untuk menghasilkan kurva tegangan regangan. Kemudian jenis material dan standar pengujiannya itu seperti logam, beton, plastik, komposit serta keramik. Untuk peralatan yang digunakan di sini itu seperti software dan spesimen. Kemudian kurva tegangan regangan. Prinsip dari kurva tegangan regangan di sini titik lelahnya titik lelah, yang dimana material mulai berperilaku plastis. Kemudian ada daerah elastis, yang dimana di sini material dapat kembali ke bentuk semula jika dilepas bebannya. Kemudian yang ketiga daerah plastis, di sini material tidak dapat kembali ke titik semula. Kemudian yang keempat titik batas, yang dimana titik tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh material. Kemudian yang terakhir putus atau runtuh, yang dimana daerah tegangan mulai menurun karena material rusak strukturnya. Kemudian ada jenis-jenis kekerasan. Di sini ada 2 jenis kekerasan, yang dimana uji kekerasan goresan dan uji kekerasan penekanan terbagi menjadi Brinell, Rockwell dan Vickers.
Kemudian ada uji lentur yang dimana merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi sifat mekanis material yang mengalami pembengkokan atau pelenturan. Jenis pengujian lentur di sini terbagi 3, yaitu yang dinamakan dengan 2 poin plus teks, yang kedua 3 poin plus teks, dan 4 poin plus teks. Serta pentingnya pengujian lentur di sini itu untuk mengetahui karakteristik material serta kontrol kualitasnya. Kemudian yang ketiga, materi ketiga, ada yang dinamakan dengan uji impak. Uji impak sendiri di sini merupakan pengujian dengan menggunakan metode pembebanan yang cepat. Kemudian menurut Dieter Gorge, uji impak merupakan atau dapat dikatakan kecenderungan material untuk rapuh atau ulet berdasarkan sifat ketangguhannya. Serta tujuan dari uji impak sendiri di sini ada 3. Yang pertama itu untuk mengetahui ketahanan material terhadap beban tariknya atau beban kejutnya. Yang kedua itu membantu pemilihan dan pengembangan material yang sesuai kebutuhan industri. Terus yang ketiga, menilai kemampuan material dalam menyerap energi sebelum patah. Kemudian prinsip uji impak di sini yaitu menghitung energi yang diberikan oleh beban dan menghitung energi yang diserap oleh spesimen hingga patah. Kemudian metode uji impak itu ada 2, yang dimana yang pertama itu uji Charles. Uji Charles di sini merupakan pendulum untuk menghantam spesimen dengan energi tertentu pada bagian tengah. Kemudian ada yang dinamakan dengan isot. Isot sendiri di sini merupakan spesimen yang menggunakan pendulum tetapi dengan konfigurasi berbeda, yaitu pada bagian atasnya saja. Terus yang keempat ada yang dinamakan dengan uji kelelahan, yang dimana uji kelelahan di sini merupakan pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi ketahanan suatu material terhadap beban berulang. Dan tujuan dari uji kelelahan sendiri ada 4, yang dimana yang pertama itu menentukan batas lelahnya, yang kedua menganalisis perilaku materialnya, yang ketiga mendapatkan data untuk desainnya, dan yang keempat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kelelahannya. Kemudian kemudian apa itu kelelahan? Kelelahan dapat dikatakan sebagai kerusakan progresif, yang dimana propagasinya bisa retak dan beda dengan statistik kerusakannya. Kemudian prinsip kerja dari uji kelelahan sendiri melibatkan penerapan beban berulang, yang dimana pada spesimen material untuk mengevaluasi ketahanan dan umur kelelahan material tersebut. Kemudian ada jenis-jenis pengujian kelelahan, yang dimana pengujian yang pertama itu pengujian kelelahan siklik, yang merupakan beban berulang dengan siklus berbeda. Kemudian yang kedua, pengujian kelelahan rotasi, yang dimana spesimen diuji dengan memutar sambil dikenakan beban. Kemudian yang ketiga di sini pengujian kelelahan tekan, yang dimana beban ditekan dan ditarik secara bergantian. Kemudian yang keempat pengujian kelelahan bending, yang dimana pengujian kelelahan ini menggunakan pelenturan. Kemudian ada yang dinamakan dengan multitasial, atau segala arah beban diberikan pelenturan. Kemudian yang terakhir variasi suhunya, yang dimana siklus beban memiliki suhu yang berbeda-beda. Kemudian parameter pengujian dari uji kelelahan sendiri ada tegangan, jumlah siklus, frekuensi, suhu, beban, serta geometri spesimennya. Metode pengujian kelelahan sendiri pengujian lelah, simulasi bebannya, dan beban dinamisnya. Kemudian hasil pengujiannya ada 2, yaitu batas lelah atau tegangan maksimumnya serta patah lelahnya. Kemudian ada
yang dinamakan dengan cacat kristal. Cacat kristal sendiri di sini merupakan ketidaksempurnaan. Susunan atomnya itu pada kristal-kristal dapat dikatakan sempurna apabila tersusun dari atom yang mengikuti pola tertentu. Cacat ini dapat terjadi pada saat pembekuan ataupun oleh sebab-sebab mekaniknya. Kemudian ada macam-macam kristal. Di sini ada 3 cacat kristal. Yang pertama itu cacat titik. Nah, cacat titik di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu yang dapat dikatakan dengan vasansi atau kekosongan kisi yang seharusnya ditempati oleh atom. Kemudian yang kedua interstital. Nah, interstital di sini merupakan atom-atom berdesakan dan ada ruang kosong. Dalam kondisi normalnya tidak terisi atom sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan impurity. Nah, impurity sendiri di sini merupakan atom asing yang menempati isi material yang sebelumnya tidak ada kisi yang menempati tempat tersebut. Kemudian cacat yang kedua itu ada yang dinamakan dislokasi atau cacat linear. Nah, cacat linear di sini terbagi menjadi 2 juga, yaitu dislokasi sisi yang dimana bidang atom ekstranya atau setengah bidang, sedangkan untuk dislokasi ulirnya terbentuk karena gaya geser yang diberikan menghasilkan distorsi atau penyimpanan. Kemudian yang cacat yang ketiga dinamakan dengan cacat antarmuka atau dapat dikatakan dengan cacat bidang. Nah, cacat bidang di sini terbagi menjadi 3. Ada yang dinamakan dengan batas butir. Nah, batas butir di sini merupakan zona transisi antara 2 butir kristal dengan orientasinya yang berbeda. Kemudian ada yang dinamakan dengan twins boundaries. Nah, cacat ini khusus merupakan cerminan simetri atom antar butir. Kemudian ada yang dinamakan dengan Steichen faults. Nah, Steichen faults di sini kesalahan dalam urutan tumpukan lapisan atom. Nah, pengaruh cacat kristal ada 3, yaitu sifat mekaniknya, sifat kimianya, ataupun sifat optiknya. Nah, manfaat cacat kristal sendiri yaitu dapat mengubah sifat listrik dan mekanik bahan, ataupun kekosongan pada kristal dapat mengubah sifat listriknya. Baik, selanjutnya itu ada sifat-sifat dislokasi. Nah, dislokasi di sini adalah pergeseran atau pergerakan atom dalam kristal logam akibat tegangan mekaniknya yang menyebabkan deformasi plastik. Kemudian ada karakteristik dari sifat-sifat dislokasi. Yang pertama itu mempengaruhi sifat logamnya, cacatnya berbentuk garis, memiliki arah gangguan serta mempermudah deformasi plastisnya. Kemudian ada jenis-jenis dislokasi. Nah, jenis-jenis dislokasi di sini ada 2, yaitu dislokasi ulir. Terjadi karena pergeseran spiral atom dalam kisi akibat gaya gesernya. Kemudian ada dislokasi tepi, terjadi karena ada bidang atom tambahan yang menyusup. Kemudian terdapat sumber dislokasi. Yang pertama itu deformasi mekanik, misalnya ditarik ataupun ditekan. Kemudian ada pendinginan cepat. Nah, pendinginan cepat di sini atom itu tak menyesuaikan diri dalam isi kristal atau posisi idealnya. Kemudian ada yang dinamakan dengan proses pembekuan kristal. Atom di sini tidak selalu tersusun sempurna. Kemudian ada mekanisme pergeseran sifat-sifat dislokasi. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan slip. Slip di sini pergeseran atom sepanjang bidang kristal akibat gaya luarnya, terutama gaya gesernya yang terjadi pada bidang kepadatan yang memiliki atom tertinggi. Kemudian ada yang dinamakan dengan klim. Klim di sini merupakan pergerakan dislokasi tepi secara tegak lurus terhadap bidang slip akibat difusi atomnya. Kemudian ada yang dinamakan dengan
sistem sensor dalam kristal. Nah, sistem sensor dalam kristal di sini yang sering kita temui ada 3. Yang pertama itu sensor kuarsa. Nah, sensor kuarsa di sini bekerja berdasarkan sensor piezoelektrik, yaitu mengubah tekanan mekanisnya menjadi listrik melalui deformasi kristal kuarsa yang digunakan dalam jam perangkat elektronik, sistem navigasi dan instrumen medis. Kemudian ada yang dinamakan dengan sensor piezoelektrik. Nah, si sensor ini mengubah tekanan mekanis menjadi listrik melalui pergeseran muatan dalam kristal. Efek piezoelektrik mengubah tekanan mekanis yang merupakan aplikasi sensor kristal yang sangat fundamental. Kemudian ada sensor viroelektrik. Sensor tersebut mengubah perubahan suhu menjadi sinyal listrik melalui kristal yang menghasilkan muatan terdiri dari kristal polar seperti titanium, barium, dan litium. Nah, aplikasi dari sensor kristal yang pertama itu ada yang dinamakan dengan pengukuran tekanan. Nah, pengukuran tekanan di sini terbagi menjadi 3, yaitu tekanan piezoresistif, tekanan kapasitif, tekanan piezoelektrik. Nah, yang kedua ada yang dinamakan deteksi getarannya. Kemudian ada materi tentang deformasi plastik bahan kristal. Nah, deformasi plastik di sini merupakan perubahan bentuk permanen pada suatu material akibat tegangan yang diberikan pada bahan kristalnya. Proses ini memberikan pergerakan atom-atom dalam kristal secara fleksibel. Nah, mekanisme dari deformasi plastik sendiri di sini ada 2. Yang pertama, slip. Slip di sini terdapat satu bagian kristal yang bergeser secara relatif terhadap bagian lain di sepanjang bidangnya yang disebut dengan slip. Kombinasi bidang slip dan arah slipnya disebut dengan sistem slip. Nah, kemudian yang kedua dinamakan dengan tipe dislokasi atau gerakannya. Seperti yang telah saya tadi jelaskan bahwa dislokasi memiliki terdapat 2, yaitu dislokasi ulir dan dislokasi tepi. Sama seperti yang di sini, dislokasi tepi di sini terdapat juga bidang atom tambahan yang menyusup, dan untuk dislokasi ulirnya pergesekan spiral atom dalam kisi akibat gaya gesernya. Kemudian ada yang dinamakan dengan materi penguatan melalui penyusutan ukuran butir. Nah, penguatan batas butir adalah metode peningkatan kekuatan material dengan mengurangi ukuran butir penyusunnya. Nah, material dengan butir harus memiliki batas butir lebih banyak persatuan volumenya. Kemudian metode ini penting memungkinkan peningkatan kekuatan dan kekerasan tanpa mengubah komposisi kimianya. Di sini ada 2 cara metodenya atau 2 metode yang digunakan. Yang pertama itu cara peningkatan. Nah, cara peningkatan di sini penguatan batas butirnya meningkatkan kekuatan material dengan menghambat pergerakan dislokasinya. Dislokasi cenderung bergerak sepanjang bidang slip dan batas butir menghalangi pergerakannya tersebut. Kemudian yang kedua, mekanisme penguatan. Nah, batas butir sebagai penghalang material polikristalin yang terdiri dari banyak butir. Kristal kecil ini ialah yang berorientasi berbeda. Kemudian batas butir adalah antarmuka butir-butir tersebut. Kemudian metode penyusutannya di sini ada 4. Yang pertama itu
pergerakan rolling. Kemudian yang kedua, penambahan unsur paduan. Yang ketiga, pergeseran tegangan. Dan yang terakhir, rekristalisasi. Nah, kemudian ada pengukuran ukuran butir. Nah, pengukuran ukuran butir di sini ada 4. Yang pertama itu dinamakan dengan metode perbandingan. Metode perbandingan di sini yang dibandingkan itu mikrostruktur dengan standarnya. Kemudian metode yang kedua disebut dengan metode area, yang dimana metode tersebut menghitung jumlah butir dalam area tertentu. Kemudian yang kedua menggunakan metode mikroskopi SEM. Kemudian yang terakhir intersepsi titiknya. Nah, dari metode ini menghitung jumlah intersepsi antara garis lurus dan batas butirnya. Contoh aplikasi yang digunakan di materi penyusutan ini ada aluminium, tembaga, dan titanium. Kemudian ada materi penguatan melalui larutan padat. Nah, larutan padat di sini adalah campuran homogen dari 2 atau lebih jenis atom di dalam fasa padat. Atom dari unsur terlarut menempati posisi dalam kristal dari unsur pelarutnya. Nah, jenis larutan padat di sini ada 2, yang dinamakan dengan substitutional solid solution dan interstitial solid solution. Kemudian contoh dari larutan padat di sini seperti baja karbon. Kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitasnya seperti perbedaan terhadap modulus elastisitasnya, elektronegatifikasinya, suhu operasinya atau dari lingkungannya, perbedaan ukuran atomnya, serta konsentrasi atom solutnya. Serta apa pentingnya larutan padat itu? Di sini pentingnya larutan padat itu ada 4 yang dapat saya sebutkan. Yang pertama, stabil pada suhu tinggi, kemudian menghindari kerapuhan, serta meningkatkan kekuatan mekaniknya, serta menghambat pergerakan dislokasinya. Nah, dari sini ada aplikasi yang digunakan pada penguatan, yaitu alat berat pada rangka otomotif. Kemudian ada lapisan thermal turbin, dan yang terakhir implan tulang dan regenerasi jaringan keras. Nah, materi terakhir itu dinamakan dengan penguatan regangan. Penguatan regangan di sini mekanismenya dapat mengurangi pergerakan dislokasi. Kekuatan mekanik dapat ditingkatkan, di mana disebabkan energi mekanik yang dibutuhkan. Salah satu mekanismenya yaitu penguatan tegangan. Kemudian ada penguatan regangan. Nah, penguatan regangan di sini adalah metode penguatan di mana material lebih kuat dan lebih keras saat mengalami deformasi plastik. Ini terjadi karena gerakan dan penumpukan dislokasi dalam materialnya. Kemudian di sini ada mekanisme umum penguatan regangan. Ada 4, yaitu interaksi antar dislokasi, yang dimana semakin besar regangan plastisnya maka semakin besar dislokasinya terbentuk. Kemudian yang kedua ada deformasi plastik, tegangan melalui batas elastisnya. Kemudian yang ketiga, pergerakan dislokasinya, cacat garis dalam sisi kristal yang memungkinkan atom bergeser lebih mudah. Kemudian ada hambatan terhadap pergerakan dislokasi. Nah, pergerakan hambatan dislokasi di sini terjadi karena semakin banyak dislokasi, pergerakannya itu semakin sulit. Maka diperlukan tegangan lebih besar untuk menggerakkan dislokasi dan melanjutkan deformasi plastik, disebut dengan strain Hertzinen. Nah,
Kemudian ada manfaat penguatan regangan. Di sini manfaat penguatan regangan itu ada 3, yaitu peningkatan ketahanan ausnya, kemudian pengurangan biaya bahannya, kemudian peningkatan kekuatan dan kekerasan materialnya. Nah, efek penguatannya itu ada 3. Yang pertama, peningkatan kekuatan, penurunan keuletan, serta peningkatan kekerasan. Nah, untuk menghilangkan efek penguatan regangan di sini dapat dilakukan perlakuan panas yang melibatkan pemanasan material hingga suhu tertentu, menahannya pada suhu tersebut selama waktu yang telah ditentukan, kemudian mendinginkannya secara perlahan. Itulah penjelasan mengenai dari materi 6 kelompok yang dapat saya paparkan. Muhammad, apabila ada kekurangan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.